Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bisyahri Ramadan, syahrun 'azimun mubarak, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'an, wa fihi lailatun khair min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, para ayahanda, para bunda, jamaah salat tarawih Masjid Ad-Da'wah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan Allah memberikan kepada kita kesehatan sampai hari ini sehingga kita dapat mampu menunaikan siam dan qiyam pada bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas qudwah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, kita mencoba menggali, mengupas tentang makna dan hakikat daripada siam atau puasa ibadah yang kita lakukan. Hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa puasa ini adalah merupakan ibadah yang teramat sangat unik. Ia berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa ini juga adalah ibadah yang tanpa wujud, tidak nampak dan juga tidak terlihat. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam surat 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi justru amalnya tidak ada. Ketika kita diperintahkan untuk melakukan sholat, maka amalan sholat itu nampak. Ketika Allah memerintahkan kepada kita zakat, maka amalan zakat juga nampak. Demikian pula ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, maka ibadah haji juga adalah nampak. Tapi puasa justru kita tidak melakukan apa-apa. Betul? Memang kita melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Justru kita yang kita lakukan hanya sebatas menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan juga dapat membatalkan puasa. Jadi amalnya tidak nampak. Maka ibadah puasa ini lebih kepada amalan batin yang ada di dalam diri kita, lebih kepada sikap atau laku dalam istilah Jawa gitu kan. Jadi laku itu seperti amalan batin.
Maka kalau kita lihat di dalam bahasa Sanskrit ya, laku itu disebut dengan upvasa, yang artinya menarik indera-inderanya dari keduniaan untuk diam dan mendekatkan kepada Tuhannya. Nah, kata upvasa inilah yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia, Malaysia dan juga Brunei, yang kemudian menjadi puasa. Jadi kita harus tahu puasa ini dari bahasa mana. Ternyata bahasanya adalah Sanskrit, atau sering kita kenal dengan Sanskerta, yang artinya apa tadi? Menarik, ya kan? Indra-indranya dari keduniaan untuk diam, ya kan? Dan makna itu ternyata pas dengan istilah makna saum itu sendiri, makna puasa itu sendiri. Karena Allah memerintahkan kita untuk diam. Siam atau saum yang berasal dari kalimat sauma yasumus sauman, itu juga maknanya adalah menahan. Maknanya juga adalah diam. Misalnya kita letakkan dalam sebuah jumlah atau kalimat, misalnya saya mengatakan somal ma, itu artinya air itu diam. Atau saya mengatakan samatir rih, artinya angin itu diam. Jadi bahasa Sanskrit ini pas juga untuk diterjemahkan kemudian diadopsi menjadi puasa. Karena makna saum atau siam itu adalah diam. Kita hanya diperintahkan diam, menahan diri dari segala membatalkan atau yang dapat merusak daripada ibadah puasa itu sendiri. Nah, maka karenanya ibadah puasa ini pun mendapatkan sebuah sambutan dari Allah yang teramat sangat personal. Jadi sangat pribadi sekali. Puasalah yang dianggap sebagai urusan pribadi dirinya, sebagai urusan pribadi antara si hamba dengan Allah Ta'ala. Dan dia pula Allah lah yang akan mengambilnya secara langsung, dan balasannya menjadi rahasia antara dia Allah dan juga si hamba. Dan itu hanya amalan puasa, bukan sholat, bukan sedekah, bukan zakat, juga bukan ibadah haji. Kita lihat dalilnya dalam sebuah hadis. Berarti ini hadis qudsi. Kalau Allah azza wa jalla, kullul amal kafarah illa saum, wa saumu li wa anna ajzi bihi. Rawahu Ahmad. Allah azza wa jalla berfirman, seluruh amal adalah kafarah, artinya pengganti atau penutup baginya, kecuali adalah puasa. Bayangkan bahwa seluruh amal itu adalah merupakan sebuah kafarah, kecuali puasa. Dan Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku. Kita lihat bagaimana Allah secara personal, ya kan, menerima puasa itu sedemikian istimewanya. Puasa itu adalah untukku, wa anna ajazibih, dan aku yang akan membalasnya. Ini kan kesannya, kenapa puasa itu untuk Allah, yang memberikan kesan seakan-akan Allah tuh butuh puasa kita. Coba, puasa itu untuk aku, kata Allah. Luar biasa. Allah yang ngambil langsung ibadah puasa itu, dan untuk aku, kata Allah. Kenapa sedemikian personal? Bahkan dalam hadis yang lain pun dikatakan, dalam riwayat Muslim, disitu dikatakan kullu amal ibni Adam
yudha'aful hasanah asyru amthaliha illa sab'imi'ah di'af. Kalau Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa anna ajazibih yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah, semua amal anak Adam dilipat gandakan kebaikannya 10 kali hingga 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku pula yang akan membalasnya sekehendakku, dan ia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat dalam riwayat tersebut, di sini menggambarkan seakan-akan Allah tuh membutuhkan puasa kita. Kenapa hanya puasa? Kenapa bukan ibadah-ibadah yang lainnya? Bahkan ibadah yang sangat tinggi, yaitu seperti ibadah haji atau ibadah jihad fisabilillah. Tapi tidak. Allah mengatakan hanya puasa, illa saum. Cuma puasa doang, nggak ada yang lain. As-saumuli, puasa itu untukku, kata Allah. Berarti apa? Allah yang ngambil. Berarti apa? Seakan-akan Allah tuh membutuhkan itu. Kenapa? Kenapa puasa itu untuk Allah? Nah, ini yang akan kita gali dan juga yang akan kita bahas pada kaji kita malam hari ini. Nah, Al-Quran juga menyebutkan bahwa tujuan daripada puasa yang kita lakukan itu tidak lain adalah agar kita menjadi pribadi yang takwa. Ini tentu benar sebagai sebuah tujuan akhir. Tapi persoalannya adalah bagaimana hubungannya, atau penjelasannya, sehingga bahwa puasa yang kita lakukan itu bisa membuat seseorang menjadi bertakwa. Walaupun kemudian Allah mengatakan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla itu masih mudah-mudahan, semoga. Yang artinya apa? Sangat tergantung daripada nilai kualitas puasa yang kita lakukan. Lantas puasa yang seperti apa yang kita lakukan sehingga dia bisa membuahkan takwa itu sendiri. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, puasa pada hakikatnya adalah salah satu bentuk pengosongan diri, bentuk mengenolkan diri, menzerokan diri. Seseorang yang sedang berpuasa sebenarnya ia sedang menafikan kehendak syahwat dan juga hawa nafsunya. Orang puasa itu yang halal jadi nggak boleh. Lapar ia tahan. Makan boleh nggak? Boleh. Tapi karena sedang puasa dia tahan. Karena mana saum, imsak, menahan. Dia harus mampu menahan, mengendalikan syahwatnya dan juga hawa nafsunya. Ketika ia mengalami haus juga dia tahan. Kemudian ketika ada seorang mengolok-olokannya, menjelek-jelekannya, menghinanya, kata Rasulullah apa? Katakan kepada orang tersebut, aku sedang puasa. Artinya apa? Kita nggak boleh membalas hinaan dengan hinaan, kemarahan dengan kemarahan. Yang kita lakukan adalah diam dan kita nyatakan kepada dia, wahai saudaraku, aku sedang puasa. Artinya apa? Mau menjelaskan, aku akan tahan kok. Kamu mau mengejek aku seperti apa, menghina aku seperti apa, aku akan tahan. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Allah, untuk kita bisa menahan. Nah, jika seorang hamba itu dia sedang berjuang, berjihad, menentang dan mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, dan berupaya untuk lepas dari keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, artinya seorang itu sedang berupaya untuk meniadakan dirinya. Ia menafikan dirinya
menafikan segala keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya selain yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sedang berupaya agar yang ada dalam dirinya tidak ada apapun selain apa-apa yang Allah kehendaki dan selain apa-apa yang Allah ridhai. Dengan kata lain, ikhwatul iman yang rahmatullah, bahwa orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sedang mengosongkan dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati Allah. Nah, upaya-upaya untuk melepaskan diri dari dominasi syahwat dan hawa nafsu dan juga dari keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sebenarnya adalah upaya meniadakan diri atau juga memfanakan diri. Nah, puasa pun sebenarnya adalah salah satu upaya yang sesuai dengan syariat. Untuk apa? Untuk kita itu meniadakan diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang mengenolkan dirinya. Dan kalau kita lihat secara natur di alam semesta ini sebagai ayat-ayat kauniyah, kita akan melihat natur yang tertentu, yaitu apa? Misalnya semuanya itu Allah ciptakan tuh berpasang-pasangan. Gelap berpasangan dengan terang, siang dan malam akan saling mengisi, dingin akan menarik panas, dan juga sebaliknya pria berjodoh dengan wanita juga demikian, saling mengisi, saling mengikat. Demikian pula positif dan negatif itu akan saling mengunci, dan semuanya itu berpasangan. Bahkan kemudian ada pasangan hidup dan mati, lapang dan sempit, dan juga pasangan ada dan tiada. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha wujud. Wujud itu artinya ada, maha ada. Nah, sesuai dengan natur berpasangan tadi, pasangan daripada sifat wujud justru adalah ketiadaan atau fana. Jadi Allah itu punya sifat wujud, dan pasangan daripada wujud itu adalah ketiadaan atau fana. Itulah sebabnya hamba-hamba Allah yang beriman, yang sedang berjuang, berjihad, menafikan segala kehendak syahwat dan hawa nafsunya yang ada dalam dirinya, yang dalam artian dia sedang memfanakan dirinya, mengosongkan dirinya, berupaya untuk melenyapkan dirinya, itu menjadi sesuatu yang teramat sangat berharga bagi dirinya. Kenapa demikian? Karena dia yang maha wujud akan mencari hamba-hamba yang fana, hamba-hamba yang telah tiada. Maka kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman, dalam ayat surat Ar-Rahman ayatnya 27-28 kalau tidak salah, di situ dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu itu artinya setiap. Man itu menunjukkan orang, manusia yang berakal. Alaiha di atas bumi, fana dalam kondisi dia tuh sudah tiada. Artinya ego dirinya tuh sudah tiada. Dia dihina ya begitu, dia dipuji ya begitu, nggak berubah. Kita kan kalau dihina, dicaci maki itu nggak bisa tidur bisa-bisa, ya kan? Kita nggak dihormati, nggak dimuliakan, itu menjadi sebuah kegelisahan buat kita. Tapi kalau orang yang sudah tiada, ego dirinya sudah tiada, dia tidak menginginkan apa-apa. Kita saja misalnya dalam berorganisasi, kadang-kadang kita ingin menampilkan eksistensi diri kita, baik itu di masjid, di yayasan, maupun di lembaga, maupun di partai. Kita menampilkan sebuah eksistensi diri kita, ini aku. Tapi kalau orang yang sudah tiada, dia nggak perlu itu semuanya. Dia mau mendapatkan amanah, nggak ada masalah buat dirinya, nggak menjadi orang yang sombong, dan ketika dia pun tidak mendapat apa-apa, dia juga tidak menjadi sesuatu, nggak menjadi sesuatu yang mengganggu yang ada di dalam dirinya. Itu orang yang fana. Maka orang yang fana itulah, yang sudah tiada itulah
maka Allah itu akan menjadi ada. Kenapa kita sholat, pikiran kita kemana-mana, ya kan? Kemudian emosi kita kadang-kadang juga bergejolak, keinginannya juga luar biasa. Ya karena kita belum fana. Ego yang ada dalam diri kita tuh masih luar biasa dan kita pun masih terikat oleh syahwat. Ketika kita masih terikat oleh syahwat, terikat oleh hawa nafsu, dan ketika keegoan yang ada dalam diri kita itu masih ada, maka selama itu juga kita nggak akan pernah khusyuk di dalam sholat kita. Puasa melatih diri kita untuk meniadakan diri kita, keegoan yang ada dalam diri kita. Karena dalam ketiadaan diri, baru dia itu ada. Maka dikatakan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap orang yang ada di atas bumi dalam kondisi yang fana. Walaupun ini juga bercerita tentang hari akhir kiamat, tapi juga menjelaskan tentang sesuatu yang sangat batin, bahwa ketika kita sudah fana, maka wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kejalalan dan juga keikraman. Nah hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah. Lantas apa kaitannya dengan takwa? Orang yang takwa itu adalah seseorang hamba yang telah terpenuhi seluruh yang ada dalam dirinya dengan kehendak-kehendak dan keinginan Allah. Orang yang sudah tidak ada keinginan yang ada di dalam dirinya, kecuali semuanya adalah kehendak-kehendak dan keinginan Allah. Maka tadi ada kaitannya. Orang yang sudah memfanakan diri, mengosongkan, maka akan dipenuhi semuanya itu dengan Allah. Maka tadi Allah itu akan mencari hamba-hamba yang kosong tadi. Maka betapa berartinya orang yang berpuasa tadi. Maka hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati Allah, kesempatan kita pada bulan Ramadan tahun ini, cobalah kita untuk melatih mengosongkan diri kita, melatih untuk kita mampu mengendalikan diri kita. Jangan sampai ada gerakan, ada tindak tanduk, ada perilaku yang itu melanggar akan syariatnya, melanggar akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua gerakan yang ada dalam diri kita itu harus berada dalam bimbingan dan juga tuntunannya. Dan dalam posisi itulah kita sedang berupaya untuk meniadakan diri kita. Nah hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati Allah, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Dan semoga dengan puasa pada tahun ini kita betul-betul menjadi seorang muttaqin, sehingga apapun yang terjadi pada negeri kita, sebesar apapun musibah yang ada pada diri kita, bahkan andaikan bumi ini pecah, langit ini runtuh, kita pun akan dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang tenang. Kita tidak pernah galau, tidak pernah stres menghadapi semua fenomena kehidupan ini. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.